siap di depan layar kaca Anda. Siap tentunya untuk kita sama-sama rumpi No Secret. Bersama saya Carol, ditemani oleh Daniel hari ini dan tentunya beberapa bintang tamu juga sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Kita mulai dulu di pojok untuk membahas yang sedang ramai menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kami atas nama keluarga besar Rumpi No Secret juga turut mengucapkan berduka, rasa prihatin yang luar biasa atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh ya. Di beberapa kota di provinsi itu mengalami bencana banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi yang turun dari sejak tanggal 23 November dan juga kondisi alam yang mengalami perubahan yang luar biasa. Dan ada banyak korban jiwa, korban-korban luka-luka, dan tentunya juga banyak sekali kerusakan bahkan bangunan yang roboh akibat banjir bandang yang terjadi. Berikut kita tampilkan seperti apa suasana banjir bandang di berbagai kota tersebut berikut ini. Ini akibat terjadinya banjir bandang, ini memang ada beberapa juga lokasinya sulit dijangkau untuk dikirim bantuan. Bahkan komunikasi banyak yang terputus, transportasi juga banyak yang terputus. Dari kalangan selebriti pun ada beberapa yang juga membagikan kabar melalui sosial media mereka bahwa keluarga mereka juga ada yang tertimpa musibah banjir bandang di kota-kota tersebut. Di antaranya kalau kita lihat ada Ralin Syah yang memang tinggal di kota Medan, kemudian ada Tengku Rian, keluarganya ada di Aceh, dan juga ada Mawah yang kemarin dikabarkan melaporkan dugaan perselingkuhan, yang diduga melaporkan Inara Rusli, itu juga di kota Medan ya, di rumah orang tuanya juga mengalami banjir gitu. Coba kita lihat cuplikan kabar dari mereka berikut ini. Ini juga termasuk dari pebisnis Sela Saukia ya, yang juga mengabarkan keluarganya, mamanya ya, yang tinggalnya terpisah di kota Benar Meriah begitu. Badan di sini, pikiran ke mama di kampung, mama ada di Benar Meriah, ama ada di Banda Aceh. Di Benar Meriah satu pun orang nggak bisa dihubungi. Semoga mama baik-baik aja ya, karena kebetulan mama sama ama kepisah tempatnya begitu. Kita lihat seperti apa dukungan dan doa dari netizen gitu ya terhadap ini. Pray for Aceh, Sumut, Sumbar. Yang berikutnya, gue di Sumatera Barat, please, emang parah banget guys, jembatan-jembatan pada putus, longsor, dan air makin tinggi. Udah 2 hari banjir besar plus mati lampu, plus hari ini gempa juga 6,3 skala Richter. Doakan kami yang di Aceh ini ya. Yang berikut, ya Allah kuatkan mereka, sabarkanlah mereka dan lindungilah mereka, gantikanlah yang hilang dengan yang lebih baik lagi, amin. Yang masih berhati keras mau rusak rumah satwa liar dan usir gajah dari habitatnya, ini salah satu contoh dampak dari merusak hutan dan alam. Manusia juga yang kena dampak dan merasakan bencananya gitu ya. Mungkin yang merasakan manfaatnya siapa, yang merasakan bencananya lebih banyak lagi gitu. Nah ini kita juga mau nanya, ini ada Oma dan Opa Gala yang hari di sini, ini juga keluarganya ada di kota Padang juga. Kota Padang ya, kita mau tanya bagaimana kondisi keluarga di sana. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah ada Pak Haji Faisal dan Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tadi aku sempat tanya juga, ini kan ada keluarga juga tinggal di kota Padang. Oh ada adik, ada sepupunya Opa, alhamdulillah dia nggak kena. Oh nggak kena, oke. Jadi bukan di daerah yang terdampak banjir gitu ya. Tapi kalau melihat sendiri kondisi banjir di kota Padang, waduh, sempat ngikutin pasti beritanya iya, ya? pasti ngikutin. Ya, pertama sekali kita turut berduka cita ya, atas musibah yang banyak terjadi pada umumnya di Sumatera. Sumatera ya? Sumatera Barat yang lebih banyak sekarang ya. Ya, dulu waktu tinggal di Padang pernah nggak juga ngalamin Ya, kondisi? ada juga, tapi tidak sebanyak sekarang. Tidak sebanyak Kalau sekarang? agak berlebihan menurut saya sih. Berlebihan, banjirnya Jadi, juga? Ya, banjirnya juga. Jadi longsor, banjir, ada yang korban kan. Jadi kita benar-benar turut berduka cita, mudah-mudahan masyarakat yang tinggal di
Sumatera, umumnya Sumatera Barat, Aceh, ya tabah menghadapi ini. Mudah-mudahan bisa melalui keadaan sulit ini. Iya, betul. Mudah-mudahan ada hikmah, ada kebaikan di balik ini, di balik Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bantuan juga bisa menembus daerah-daerah yang Sulit terdampak hubungan. gitu ya, karena Iya. memang transportasi banyak yang terputus dan ada banyak sekali daerah-daerah yang juga memang sulit dijangkau. Iya, termasuk ke kampung saya sendiri sekarang terputus jalan. Oh iya, Iya. karena longsor ini. Iya, tapi Iya, enggak, banjir memang nggak terlalu parah, tapi ada daerah-daerah yang parah juga gitu. Banyak sekali. Iya, tidak terkena langsung, tapi kalau terputus transportasinya kan berarti logistik apa juga terhambat. Terhambat, besar ya. terhambat. Oke, baik. Nah, langsung kita menuju bahasan yang selanjutnya. Ini juga kabar ya dari Fuji begitu ya. Ini artikelnya tulisannya gini, Fuji kena sial lagi nih, berakhir di kantor polisi. Ini seolah-olah apa gitu. Padahal dia lagi kena musibah ya. Ini terjadi di saat Lebaran kemarin begitu, katanya ada admin-admin yang bekerja bersama Fuji itu apa istilahnya, memarkup biaya, memberi laporan palsu sehingga ada beberapa dana yang ya digelapkan gitu. Dan ini bukan cuma satu admin, tapi ada beberapa yang bekerja sama begitu. Bekerja sama, Pak. Bekerja sama. Ini juga kita jadi flashback ya, karena melihat bagaimana perlakuan Fuji gitu terhadap anak buahnya itu baik sekali gitu ya. Iya. Bahkan ada saat dimana dia tuh ngasih kado hadiah earphone yang mahal banget gitu ya. Iya. Nah, duit segepok. Dan kita lihat reaksi yang menerima tuh kayak gimana gitu, coba kita lihat. Ini benarkah bahwa ini Fuji tadinya nggak mau cerita nih sama papa mamanya, takut? Dia nggak mau cerita itu karena papanya udah bawel banget sama dia sebenarnya. Kan misalnya baru mulai orang kerja itu pasti papa itu nanya, kamu dari mana, asal kamu kamu kerja di mana, semua ditanyain sama papa. Kadang papanya dimarahin sama dia, papa jangan bawel-bawel banget, orangnya baik kok gitu. Jadi dia merasa nggak enak kali ngomong sama kita, terutama sama papa. Kalau sama mama masih, tapi jangan bilang papa ya, kadang gitu. Namanya kita nggak mungkin juga nggak bilang sama papa yang kan. Pasti, Kan papa yang ngeluarin solusinya, jalan terbaiknya nanti. Gitu. Tapi gimana sendiri Fuji menghadapi ini? Katanya dia lebih sedih lagi karena daripada yang sebelumnya yang waktu pernah ditipu sama manajernya gitu. Betul kah? Secara mental dia lebih... Dia sedih banget, itu gini, dia misalnya dapat bonus dikasih, hadiah ulang tahun semuanya, karyawan-karyawannya itu dikasih tuh hadiah sama dia. Yang paling itu taunya mereka itu bikin lagi misalnya grup chat, terus sekali tuh dibukalah chat sopirnya sama dia. Tentunya mereka itu dalam grup ada grup lagi gitu menjelekin dia, padahal dianya digorok sendiri kan. Jadi disitulah dia kecewa banget. Padahal dia udah baik banget ke semuanya. Iya. Itu yang dia sedih banget ya Pak. Iya. Ya istilahnya kalau bagi anak saya yang namanya karyawan itu mungkin dia perlakukan seperti saudara ya. Seperti saudara. Kemudian dikhianati itu kan sangat kecewa kita ya, sangat kecewa. Bukan saja dalam hal dalam hal kerjanya kita hargai, tapi kalau dia mobil, saya mau pulang kampung, yaudah lu pakai mobil, kamu gitu kan? Atau ya pokoknya semua keinginan kemauan yang baik-baik itu terhadap anggotanya itu seperti perlakuan saudara. Nah kita dikhianati itu yang membuat dia sakit banget bagi dia. Tapi Pak Faisal katanya juga sempat curiga waktu ada yang mau minjem mobil. Saya dari awal sudah curiga. Dari awal sudah curiga? Karena saya kan juga udah banyak karyawan juga saya sejak dulu. Saya melihat orang kalau sudah begini, ya ada tanda-tanda tersendiri bagi saya. Ini orangnya yakin nggak? Saya selalu tanya sama anak saya, yakin nggak? Yakin Opa? Bisa. Oke. Tapi Opa gini. Ya, nggak apa-apa lah Pak katanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kan yang namanya penilaian kita itu kan nggak 100% benar juga ya. Jadi ya oke. Nah begitu berjalan waktu, ya ternyata terbukti. Nah makanya disitulah dia nggak enak ngomong sama papanya. Akhirnya ngomong sama mamanya. Oke. Tapi Pak Haji Faisal ada yang dicurigai juga. Katanya ada yang kalau pulang kampung dipinjemin mobil, tapi ternyata dia bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya entah kemana, kan bisa saja kan. Nah seorang karyawan kerja, kalau untuk pergi ke luar negeri seminggu, itu kan bisa kita bertanya ya. Duit dari mana dia? Ngitung tuh ya. Kalau bagi saya padahal kerjanya baru sebentar gitu ya. Ya walaupun lama juga, tapi kalau udah berseminggu, kalau pergi ke luar negeri sehari semalam atau 2 hari boleh. Kalau udah seminggu, itu udah punya duit simpanan dia itu. Udah salah satu tanda gitu ya. Oke. Nah ini kan ini ada beberapa gitu kan yang melakukan. Ada berapa sih ternyata yang berkomplot ini? Iya ada 2-3 orang kali ya. Oh 2-3 orang. Jadi modusnya adalah punya
Markup. Modusnya yang pertamanya itu, yang asistennya itu kan nerima endorse itu. Jadi dia nggak makan sendiri, nanti di TF ke sini gitu. Ini dibagi segini gitu. Baru masuk ke rekening. Enggak, yang itu nggak masuk ke rekening Puji. Jadi dia bikin rekening sendiri gitu loh. Jadi total ini satu pekerjaan dibagi sama mereka aja. Iya. Tapi memang mungkin saya kadang-kadang sempat mikir ya. Ya, ini agak di luar konteks sedikit. Saya sempat mikir juga. Nasib kali ya. Anak saya Puji kan begitu. Ini anak saya si Pran juga kena. Oh iya. Dari karyawannya. Barusan. Belum lama ini. Tapi saya nggak. Ini saya diamkan, ini keluar juga bagi saya ya. Baru saya selesaikan. Baru saya menyelesaikan. Ya bermacam-macam. Ada yang berhenti, yang menghilang, ada juga. Menghilang sambil apa nih? Sambil lagi saya berhitung, saya bilang mau saya laporkan segala macam. Ada yang boro-boro ya minta ampun lah segala macam istilahnya kan. Mau saya cicil ini segala macam. Jadi memang udah nasib ya. Saya sendiri juga pernah kena oleh karyawan saya. Anak saya yang kedua kena, yang ketiga kena. Jadi memang udah nasib kali ya. Saya kadang-kadang saya mikir salah satu resiko begitu ya dalam bekerja. Nah ini kita mau tanya nih kan Pak Haji Faisal. Bisnis punya karyawan, pernah melihat lah berbagai macam karakter orang gitu. Tadi Pak Haji Faisal bilang, ini saya dari awal juga kayak udah mulai ada tanda-tanda. Kalau boleh tahu nih, kalau bisa dirincikan gitu, tanda-tanda yang mulai gelagat yang kita harus tahu lebih dalam nih, orangnya itu apa misalnya? Iya, kalau yang sekarang kan sedang berjalan ya. Yang lama aja kita sebut. Yang lama ya? Yang lama dulu, saya datang ke rumah, saya lihat, ini dekat rumah sendiri nih, sampai si anak saya ini agak kecewa sama papa. Saya bilang, ini saya nggak percaya, kenapa? Dia nggak mau duduk sama papa, itu bagi papa ya. Nggak mau, saya mau nanyakan sama dia, dia seakan-akan pakai peci, dia gini, dia nggak mau tatapan muka apa segala macam. Saya nggak yakin sama orang. Akhirnya, setelah sebulan, 2 bulan, papa bikin perjanjian sama dia. Saya bikin berdua perjanjian. Tanda tangan. Anak saya nggak tahu. Sampai anak saya ini kecewa sama papanya karena papa bikin perjanjian tersendiri sama orang ini. Udah, saya simpan perjanjian itu. 8 bulan atau setahun namanya? Setahun. Baru ketahuan kerjanya. Ternyata benar kan? Iya. Karena jadi apa yang saya ramal dari awal itu, sehingga saya berani bikin perjanjian tanpa sepengetahuan anak saya sendiri bikin perjanjian. Hari setahun baru kebuka. Terbukti itu. Padahal di perjanjian itu ada sanksinya apa? Waktu itu berat sanksinya saya bikin, tapi ya berat sanksinya saya bikin. Tapi udah berat sanksinya masih juga. Masih. Nah itu dia bikin perjanjian lagi sama anak saya tuh. Ini kan perjanjian terselubung ya antara saya dengan dia. Karena saya nggak yakin mah, bilang saya mau bikin perjanjian sama dia. Ya udah papa bikin aja, kata mama. Bikin, saya ketik kan, bikin. Kemudian saya kasih materai itu. Kamu benar mau kerja sama anak saya di waktu anak saya nggak di rumah? Iya, nanya. Yaudah, kamu tangan ini. Saya minta fotokopi KTP segala macam. Udah bikin perjanjian. Anak saya nggak tahu. Kemudian dia begitu masuk kerja sama anak saya kan bikin perjanjian lagi. Jadi ada 2 ya? Ada 2, masih dikerjain juga. Aduh, nah ini kalau boleh tahu nih, ada kata-kata apa sih? Kan ini ada satu grup lagi mereka jelek-jelekin tuh. Ada apa yang juga menyakitkan gitu buat di ya, apa? Jelek-jelekin itu menutupi kesalahan dia. Menutupi kesalahan misalnya dia apa? aja. Dia pelit gitu, dikatain pelit? Enggak bilang pelit. Paling ketegasan si Puji aja. Misalnya si Puji itu pengennya cepat, kerjaan cepat gitu. Resiko lah ya. Iya. Soalnya kerja dia itu kan emang yang kerja sama dia itu kan banyak. Ya wajar aja dia pengen cepat kan. Iya gitu. pasti. Iya kan jobnya banyak. Iya. Terus kadang kerjaan itu kalau lagi numpuk itu kan bisa sampai 5 atau 10 bisa sehari di kerjaan endorse itu. Yang moodnya Puji kan pastilah turun naik kan. Iya pasti. Itu yang diomongin Itu yang diomongin. Dan dia tetap mencari. Padahal dia dapat dari situ. Dan dia tetap mencari kesalahan kita untuk menutupi kesalahan dia. Apa misalnya? Ya seperti itu. Itu sebenarnya alasnya itu. Iya. Mencari kelemahan kita. Bagaimana supaya jangan terlalu kentara banget kesalahan dia. Jadi kalau di total tuh yang masuk ke kantong pribadi itu nilainya miliaran ada? Iya, miliaran. Itu pun masih nggak terbuka semua sebenarnya. Belum terbuka semua. Terus Puji jadi trust issue nggak tuh kalau lagi mau hire karyawan lagi? Iya, sekarang aja dia bingung banget sebetulnya. Udah kan yang cariin tuh si perannya abangnya kan. Kalau di interview sama dia itu banget, disuruh lagi, udah interview sama si Pran, suruh interview lagi sama manajernya. Jadi biar 2 kali ya? biar berlapis gitu. Ya gimana ya. Sekarang aja sama teman aja dia juga udah jaga jarak ya? Nggak terlalu percaya. Gimana ya teman aku ini nanti menjelekin aku nggak? Jadi itu dia. Oke. Kalau dari Pak Haji Faisal ada saran lagi buat Puji ini kan? Kalau kemarin kan sempat
jadi berantem itu? Selalu saya bilangin, namanya orang tua tetap saya sampaikan ke anak, walaupun bagaimana anak dia tetap, walaupun karyawan baru saya marahin juga, saya nggak, artinya saya bikin perjanjian juga, saya nggak mau nanti begini-begini. Nah, tetap kepada anak saya itu, soalnya namanya anak kecewa sama bapak itu biasa bagi saya. Nah, saya bilangin, ini karyawan yang ini begini nih nak, nggak apa-apa. Benar menurut papa. Tapi sekarang nggak seperti dulu lagi, dia udah terima. Apa yang disampaikan sekarang dia sudah terima. Jadi, kalau dulu masih ada nggak percayanya, sekarang nurut mana dia udah terima. Jadi jangan terlalu dekat banget, jangan terlalu dimanjakan banget. Jadi tetap ini kan karyawan, bedakan. Ini kan kadang-kadang semuanya kunci kok diserahkanlah semuanya percayanya 100.000%. Tetap aja ya. Tas dipercayakan, kadang-kadang kalung ditaruh di sini itu. Waduh. Agak sembrono ya. Sembrono. Jadi kejahatan itu terjadi bukan saja karena adanya niat dari pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. 100%. Betul. Itu buat semua ini pelajarannya ya. Maksudnya kita juga tetap jangan memberikan godaan-godaan kepada orang. Mungkin tadinya nggak ada niat, tapi melihat siapa ya, dia nggak kenal, hijau ya, ambil itu ya, betul. Baik, nanti kita ngobrol lagi sama Oma ini yang baru juga dapat cucu perempuan. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita mau ngobrol dulu sama Joan Resa. Ini Joan Resa yang terkenal dengan lagunya Pica Pica. Oh, kita pengen dengar dia nyanyi sepatah dua patah ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sayonara, hati yang baru, umur sudah berlalu, berlalu apapun. Yang baru bilang tua itu mantan itu, tapi saya kau bukan lagi donyaku, maka saya main satu. Silakan duduk. Permisi. Wah, ini kalau kita lihat ini kan kamu menciptakan lagu udah ratusan ya. Udah berapa ratus sekarang? Oh, sudah 100 lebih, Kakak. 100 lebih ya. Tapi kita mau lihat dulu beberapa kompilasi lagu-lagunya berikut ini. Joan Resa. Iya, Kakak. Kalau kita lihat-lihat wawancara kamu tuh kan, kamu pernah ngomong kamu cita-citanya sebenarnya pengennya jadi tentara. Gitu Iya. kan. Orang tua kamu tapi berharap kamu jadi pendeta. Gitu Iya. ya. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya dari dua pilihan itu malah pergi ke Jogja gitu, terus merantau di situ, sempat jadi kuli bangunan, sempat kerja bikin mie gitu. Kenapa? Nggak ada jalan lain lagi karena bapak mama nggak mau semua. Apa yang dimau sama orang tua harus. Jadi kamu kabur itu? Kabur. Kabur. Kenapa kaburnya ke Jogja? Ada teman di situ? Karena pengen berkarya. Oh, jadi selain pengen jadi tentara, sebetulnya memang sudah ada cita-cita mau bikin lagu? Enggak juga, sebenarnya hobi-hobi aja. Hobi-hobi aja? Cuman karena sering buat toh, jadi pengen ikut-ikut, akhirnya ketagihan. Akhirnya ketagihan. Kayak pas bikin lagu tuh kayak fresh gitu. Oh, jadi itu sebetulnya kayak buat fresh aja. Iya. Jadi kamu tadinya ngebayangin pas kamu kabur ke Jogja itu, Iya. kamu ngebayanginnya pengen ngapain? Pengen berkarya, kirain sambil di Jogja kan Berkarya apa nih misalnya? ya ketemu dengan teman-teman baru, bisa berkarya agak enak lah. Ternyata harus kerja juga. Harus kerja juga. Iya, dia harus pikir. banting tulang Karena juga. nggak ada duit tuh. Nggak ada duit. Nggak ada duit ya. Dan kamu kan udah mulai nabung dari waktu kamu kerja di restoran bikin mie itu. Iya, betul. Itu baru nabungnya di situ. Iya betul. Baru bisa nabung di situ. Pas dari kuli bangunan, nabungnya sebenarnya ke YouTube. Nabungnya tuh kayak dapat gaji, bikin lagu di YouTube. Jadi kayak bayar gitu, bayar teman-teman. Oh, jadi kamu berkarya itu maksudnya tadinya memang mau jadi penyanyi atau mau jadi konten kreator? Memang mau jadi penyanyi. Oh, memang akhirnya pengen jadi penyanyi juga gitu ya. Dan ini kan dari lagu itu kan diciptakan tahun 2021, viralnya di 2024-25 gitu. Iya, yang pica-pica. Pica-pica 2024, Kakak. 2024 viralnya. Kemarin 2024 bulan-bulan 9-an. Nah, dan ini apa reaksi kamu ketika ya dari sekian banyak lagu itu meledak sekali di tahun 2024. Setelah yang ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Joan Resa, waktu lagu Pica-Pica kamu viral di tahun 2024 gitu ya.
Tuh kamu reaksinya gimana? Kan udah ciptain lagu banyak banget gitu. Itu gitu yang viral. Nggak nyangka kakak. Nggak nyangka. Tak pada jagoan kamu apa sebetulnya? Yang kau bilang, wah ini lagu pasti ini nih yang top. Ada dong pasti. Ada, semuanya pada doa kayak gitu. Semua lagu. Semua lagu. Kalau sudah mau upload pasti semoga ini viral, tapi nggak viral-viral. Viral-viral. Ternyata pica-picanya yang viral. Ternyata bica-bica gitu. Dan itu termasuk yang didoain juga pastinya. Iya. Atau sebenarnya itu kayaknya ini kayaknya biasa gitu. Iya sebenarnya juga biasa aja sebenarnya. Nggak nyangka Dan ya? itu juga kita pergi syuting tuh apa adanya. Gimbalnya getar-getar. Oh, gimbalnya getar-getar. Justru itu yang bikin viral. Kameranya itu sampai kena angin laut, jadi kebasah kan, kan karat. Oh jadi karatnya juga. Oh. Kamu kan produktif ya? Sehari bisa bikin, satu lagi itu bisa bikin berapa lama? 3 jam, 4 jam itu bisa 90%. 90% bersama aransemennya? Iya. Dan kamu emang punya satu teman yang khusus untuk aransemen dari dulu itu satu ada? Iya ada, yang namanya teman siapa? di Jogja, namanya Cito Deona. Cito Deora. Cito Itu dari dulu sampai sekarang, Iya. setia sama dia itu? Setia sama dia, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Istri pertama bisa dibilang. Oke, ini ada yang viral juga kemarin ketika kamu di sosial media begitu ya, ada banyak orang komen, terus kamu juga menanggapi tapi dianggap kayak, ih sombong amat ini Johan Reza. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa berikutnya. Ada masnya di situ. Itu ada di situ, dia ada ya Mas. Johan, ketika kamu Iya, Kakak. menanggapi itu kan terlihat kamu agak ada emosi, kesal juga. Apa yang iya. bikin kamu kesal tuh apanya? Sebenarnya tuh tidak kesal kakak, itu sebenarnya memang orang timur kan cara omongnya kasar toh. Iya, tapi kan itu juga. kamu ingin meluruskan. Jadi apa yang bikin kamu pengen meluruskan tuh kenapa? Betul, lebih ke meluruskan, lebih ke supaya saya punya saudara ini dia orang tahu juga supaya dapat job juga. Situ. Iya. Oh. Itu maksud saya seperti itu sebenarnya. Intinya itu. Lebih Soalnya kan bilang saya besar bukan karena lagu Tabal-Bal. Nah, kan ada kata-kata itu soalnya tuh. Iya. Itu kenapa? Sebenarnya itu tuh sebelumnya saya sudah bilang sama si Silet Open Up ini, kakak, kayaknya saya mau kasih goreng-goreng ini lagu kita ini, karena kan lagi panas toh. Lagian pas lagu Tak Bola Bali naik kan ada lagu-lagu yang lain juga yang lagi naik. Jadi untuk mempertahankan dia punya posisi, jadi saya yang paling muda di situ dan saya paling disoroti toh waktu itu toh. Jadi saya harus goreng dia. Jadi saya goreng dia nih. Jadi tanggapan orang di luar kira saya ini sombong, bagaimana begitu. Jadi saya Itu mah janjian aja sebenarnya. Iya, sebenarnya kita udah kok. Supaya lagunya rame terus. Iya, benar. Jadi kalau kita tunjukin foto ini gitu ya, kamu loh nih. Siapa tadi bilang kepala batu? Nah. Yang kepala batu yang mana? Nggak tahu lah ini. Kepala batu yang ini. Siapa? Ini yang begini tangan dua. Tapi kamu baik-baik aja masih atau pernah? Baik kakak, kita kemarin kita sepanggung sama Kak Jack. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Oh, jadi ini hanya konten semata gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau yang dibilang kamu setelah makin terkenal jadi sombong, nggak pernah datang untuk cek sound, itu kenapa? Benar? Bukan, kalau itu sih lebih ke... nggak tahu, kalau itu mau dijelasin panjang pula nanti. Kadang kan Juan kan, kadang satu hari itu kan bisa 2 panggung toh. Jadi dari timur lanjut ke barat. Habis itu dari sini harus ke sana. Jadi waktu istirahat Juan kurang kadang. Jadi cek Sony kan sampai makan sampai 3-4 jam, kadang 5 jam. Iya. Karena harus tunggu artis lain lagi. Iya. Jadi Juan sempatkan waktu 5-4 jam itu untuk istirahat. Biar untuk sebentar malam, karena Juan kalau udah perform pasti harus all out. Habis. Jadi kadang pusing sampai tumbang. Itu orang yang nggak tahu. Kadang ya, orang lihat dari depan saja. Mumpung lagi banyak ini, jadi kamu Iya. ingin ya bisa hadir semua. Iya, betul, Tapi efeknya ya gitu dah ya. Iya, mau gimana lagi? Tapi Garuk nggak apa-apa, yang kepala. penting sehat dulu. Iya, Penting sehat. pertama. Udah ada lagu yang terinspirasi dari itu? Kayaknya sudah ada. Oh sudah. Sudah ada, tinggal ditulis sedikit lagi. Baik. Jadi kita ngobrol lagi sama Johan Reza. Berikutnya Kakakku. kita akan berbincang ini dengan Septian yang dikenalnya sebagai Bang Deki, begitu ya. Ini adalah salah satu aktivis penggiat konservasi alam yang dari sejak tahun 2012 itu memiliki perhatian khusus untuk mencari dan mendeteksi bunga rafflesia dari berbagai jenisnya, dan kemarin adalah termasuk dari salah satu tim yang berhasil menemukan satu jenis rafflesia yang amat sangat jarang, Hasselti, yang bahkan dikabarkan itu sudah punah, tapi berhasil ditemukan, dan itu membuat Bang Deki ini sempat meneteskan air mata. Seperti apa ceritanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Deki.
Ini kemarin juga sempat viral gara-gara unggahan dari akun Universitas Oxford begitu ya. Karena ini sempat gitu, Oxford dikritik karena tak cantumkan peneliti Indonesia di unggahan penemuan Rafflesia gitu ya. Karena dia memang sebenarnya dia bilang cuman, nih tim kita yang namanya Chris menjadi bagian dari satu tim yang berhasil menemukan bunga Rafflesia Hasselti gitu ya. Ini pada saat rame ini kamu sebenarnya Bang Deki sempat gimana gitu? Kok aku nggak disebut gitu nggak? Enggak. Ya? Jadi enggak sama sekali terbesit di pikiran saya bakal viral atau seperti apa, Mbak. Karena kembali lagi di Chris waktu di komentar di video itu kan ada we found it. We found it ya. Berarti kita sama-sama menemukan. Nah, kebetulan pada saat itu Rafflesia itu saya udah menanti 13 tahun. 13 tahun. Bukan tanpa ada berita ya, tapi di daerah Bengkulu itu memang sudah ada pernah mekar pada tahun 2024. Cuman saya udah masuk di daerah itu 1 hari setengah. Nggak nemu dan kita dapat pusat informasi itu tidak valid. Oke. Dan kalau asal Mbak tahu daerah di Bengkulu itu kebetulan yang daerah yang di kasus Yuyun, Palak Curup, jadi daerah kriminal tinggi, kita tidak mungkin bawa tim dari Oxford University atau dari BRIN ke sana. Jadi Palak Curup, Padang Ulak Tanding. Oke. Daerah kriminal tinggi. Jadi, ya. Maksudnya bisa risikonya apa tuh? Kalau nggak kemalingan, dibegal. Gitu ya? Iya. Berisiko. Iya. Jadi udah nyari itu seharian di tahun 2024 dan nggak nemu. Dia nggak nemu. Apakah itu yang menyebabkan ketika berhasil menemukan Rafflesia Hasselti itu dan mekar setelah menunggu 2 jam Nah, itu nanti. tangis pecah. Kita dengar cerita setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Inspirasi. Baik, kita kembali bersama Bang Deki. Ini salah satu tim dari Indonesia yang bersama-sama dengan peneliti dari Oxford menemukan Rafflesia Hasselti. Nah, di Indonesia dari ada 17 spesies Rafflesia dan ini menjadi salah satunya. Ini istimewanya kenapa nih sampai nyari banget nih Hasselti? Sebenarnya kita lurusin dulu, Mbak. Namanya kan udah keluar tuh, Rafflesia Hasselti. Jadi bukan saya yang menemukan. Oh, bukan yang menemukan ya? Tapi pada saat itu kita udah 13 tahun nih cari jas saya. Kalau Chris dia 5 tahun bolak-balik. Iya kan, Chris Thorogood itu dari Oxford University itu 5 tahun bolak-balik. Bayangin lah dengan 20 jam perjalanan mendaki bukit, lewati gunung ya kan. Jadi 20 jam itu naik mobil ya? Naik dari mobil. Bengkulu ke Sumatera Barat, khususnya di daerah Sumper Kudus. Kemudian masih mendaki lagi katanya 90 derajat tuh. Ya 90 derajat dengan yang diceritain Pak Iswandi adalah habitat harimau Sumatera. Ketemu tapi sempat ketemu harimau. Dia bilang kemarin dia lihat. Oke. Yang untungnya hari itu pas mekar nggak ada. Oh, oke. Iya. Ular juga banyak pasti di sana. Kalau ular saya kebetulan memang suka reptil, Mbak. Jadi kalau ular saya nggak takut. Nggak takut. Jadi medan yang ditemui itu begitu ya. Memang. Dan setiap habitat bunga Rafflesia itu memang tumbuhnya di hutan-hutan yang masih Hutan-hutan yang masih bagus lah karena hanya tumbuh di 3 pulau, Mbak, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dengan 17 spesies yang ada di Indonesia, dan di Asia Tenggara itu hanya tumbuh di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oh, oke. Nah, apa yang kemarin membuat sampai melihat dia memekar, itu sampai nangis benar-benar, nangisnya begitu gitu? Terseduh-seduh ya, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya kayak gini, saya basic saya adalah guru penjas. Jadi saya dititipin buku pelajaran, disamain antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia, saya protes. Bunga bangkai itu adalah sukunya Araceae atau talas-talasan, kalau Rafflesia ini adalah spora obligat. Dia parasit sifatnya, jadi 2 spesies yang berbeda. Akhirnya kita coba, saya keluar waktu itu 7 tahun mengajar, keluar, kita cari ekspedisi kecil-kecilan. Ternyata kita baru di 13 tahun baru dapat, mana nggak haru. Sementara Rafflesia ini untuk proses dia mekar aja 9 bulan, Mbak, seperti orang hamil. Dan hanya bisa dilihat 5-7 hari. Jadi ini hasil ini termasuk yang jarang ditemui? Jarang sekali karena dalam satu, saya bilang habitat, itu hanya ada 3 kenop, 2 kenop. Dibanding kayak Rafflesia arnoldi itu, Mbak, yang sering kita ketemu itu, rekornya aja bisa 105 cm. Terus dia bisa banyak kenopnya. Kenop itu dalam artian anaknya, kayak gitu. Nah, kayak kuncup, masih kecil-kecil kayak gitu. Kalau Hasselti ini kalau ditemukan cuma 1 aja gitu? Yang kita ketemu kemarin di satu habitat itu hanya 4, Mbak. Hanya 4? Hanya 4. Dan 1 lokasi.
dari sekian banyak gede itu cuma satu lokasi. Iya, karena berdasarkan yang pernah dicatat itu ada sekitar 3 habitat. Yang satu di Bukit 30, yang tadi di Bengkulu katanya Padang Ulak Tanding tadi 2024, akhirnya kita ketemu lagi nih daerah Sumpur Kudus, berarti 3 habitat. Nah, kami dengan 16 peneliti dari BRIN, terus Pak Joko Witono, itu kepala risetnya, terus satu pakar aplesia yaitu Pak Agus Susatya. Kita coba nih Mbak, sekarang nih mendata ulang, memonitoring kembali, tapi cuman hanya just video dan foto. Karena apa? Saya bilang, karena saya sempat ditelepon juga oleh BKSDA Sumbar, Sumatera Barat, Bang itu Kris kok masuk nggak izin. Kenapa saya bilang izin? Karena ini bukan taman nasional. Jadi kalau kita berangkat ke salah satu hutan desa mungkin lebih aman sih Mbak, itu hutan desa yang kita bilang itu. Jadi saya pikir untuk kedepannya bagaimanalah kita untuk menjaga habitat itu lebih baik sih. Karena banyak isu Sumatera sekarang. Ya, sedang terjadi perubahan eksploitasi alam yang luar biasa. Dan ini memang habitat-habitat ini perlu didokumentasikan supaya terjaga begitu ya. Iya, Mbak. Karena ini termasuk bagian dari kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia yang bahkan membanggakan. Iya. Orang lokal aja belum pernah ketemu. Tapi kalau aku mau ini nanti diantar. Siap, boleh. Kami siap nunggu, Mbak. Oh ya, siap ketemu macan. Ular juga. Mas Degi, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya. Mudah-mudahan banyak yang semakin tahu dan semakin juga ada kesadaran untuk menjaga lingkungan, begitu ya. Terima kasih Pak Haji Faisal, terima kasih Juan, terima kasih Bu Dewi sudah hadir. Mas Degi, terima kasih dan terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ronde Indonesia.